sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ya, Pak. Seharusnya itu di anggaran APBD 2014 itu sudah minta dianggarkan, sudah ada surat itu. Jadi karena suratnya terlambat atau apa Januari ini. Jadi saya mau menganggarkan dihibahkan di yayasan. Ini tadi kita cek DPD juga ada kelambatan ini Pak. Kita baru bulan ini bisa pakai ya. Nah, saya cek karena itu nggak ada. Terus alasan BPK itu apa namanya? Silakan aja. Sudah berjalan prosesnya, namun BPKD pada saat itu pun melakukan rapat juga Pak pada tanggal 24 Februari di mana ada beberapa alternatif buat yayasan. Yayasan ini dapat dialokasikan pada saat perubahan. Yang kedua, apabila memang kondisinya mendesak, mungkin kita bisa bekerja sama dengan PON, karena salah satu cabang binaan untuk melakukan semacam peminjaman, Pak. Dan nanti kalaupun dirasakan kekurangan dari PON-nya sendiri, kita akan mengalokasikan kembali yang kekurangan itu. Sambil makan? Anak-anak sambil makan? Sudah makan belum semua? Belum? Sudah Pak. Ya, Poni gimana? Mati Pak. Biar cepat ya. Terima kasih Pak. Kami dari kami ada yang tidak apapun yang memang kebijakan dan juga ini merupakan program yang bagus.
ini tidak jalan. Ya karena ini nggak boleh ditunda saya kira ini. Siap. Nah memang ada keterlambatan memasukkan surat itu loh Pak, saya bilang. Itu tuh anggaran itu dibahas itu di bulan November Desember. Waktu itu ketemu Bapak bulan apa ya? Agustus lah bulan apa? Makanya kita kan dulu saya langsung minta cepat masukin ya. Nah saya mohon maaf aja Pak, saya itu dari setengah 8 pagi masuk sini Pak. Saya pindah ruangan itu topik rapat itu tuh asal sampai Z itu jauh sekali udah Pak topiknya. Jadi Bapak jangan harap saya kejar-kejar Bapak tuh nggak ada. Saya kalau udah ngomong kenapa saya selalu minta staf itu lengkap. Kenapa divideokan? Kenapa saya catat tertulis? Begitu saya udah putus, kamu harus tanggung jawab. Kalau nanti baru saya cek nggak dapat, saya akan kejar. Kamu nggak mau ngaku, aku putar video dan saya putar ulang. Betul nggak saya pernah ngomong itu? Mereka mau masukinnya Januari ke kami itu sudah lewat, gitu Pak. Masih lihat kami ini Januari ya. Kalau maksudnya diadakan, kami ke Oktober kami ke surat ke Poni Pak. Jadi masih kan lebih awal. Mereka September. Mereka nggak. Berarti benar dong. Benar. Kalau bisa lihat Ya. kami Langsung. kami hanya dikasih waktu 2 hari itu Pak. Baik kenapa bisa telat itu? Iya, untuk dimasuk. Dinas ada telat itu. Nah kan pencapnya Spinpong ini, PSPJ ini siapa? Pak Hanif. Anggarannya berapa? Kalau di Pemprov-nya mereka punya sistem dengan diberikan. Gini ya Pak, saya ngomong jujur Pak ya. Saya kan pernah ngomong keras kan Pak. Kalau saya tidak cukup uang, saya tidak kirim cabang yang nggak ada gunanya. Ngapain baik cabang kirim? Ngapain kita punya pencap itu banyak? Kalau kerjanya cuma buat gaji nggak karyawan semua. Saya udah kasih contoh, ini ada yayasan Delia yang udah jelas berhasil pakai uang mereka. Sekarang dia mau menambah jumlah atlet. Lebih baik bubarin pencap, bubarin aja pencap. Jadi setelah kita lock itu caranya. Lock aja. Bila perlu saya bubarin KONI Pak. Kalau gitu caranya. Saya ngomong sangat kasar. Nggak usah kasih hibah ke KONI lagi sekarang. Kita kunci aja mereka. Kalau ngomong kasar. Jadi yayasan-yayasan yang bisa bina yang berhasil seperti ini, langsung kasih aja hibah ke yayasan. KONI bubarin. Nah, saya kelemahan punya. Kenapa? Karena oknum DPRD juga main di KONI gitu Pak. Untuk lobby-lobby. Ini duit semua nih. Kita bukti nih moral segala macam ini. Pasti dia nggak kasih kita hibah. Ya nggak usah hibah, saya cari duit di CSR. Tapi KONI nggak ada duit nanti, saya kunci. Nggak perlu ada. Jadi orang agama yang berhasil, yang udah yayasan lagu berhasil, kurang kita tambah aja, selesai. Hemat duit banyak. Karena KONI berapa miliar? Berapa puluh miliar? 20-an ya? 30 miliar? 300 miliar? Nah, 300 miliar bos. Kunci aja. Bapak putus tahun berapa? 2,2 ya. Ya, oke, 2,2. Kita berapa cabang olahraga sih itu? 47. Hah? Berapa cabang kan? Yang berpotensi menang berapa cabang? 10? Ada 20? Ya udah 20. Kita kasih aja yang umumkan di yayasan mana yang udah bisa bukti seperti ini. Semua cabang, 40 cabang, tunjukin saya aja. Siapa yang punya hati untuk membina anak-anak dikirim ke luar negeri seperti model Beria ini, gua kasih hibah 2-3 M setahun. Hemat nih. 3 M, kalau 300 miliar, 100 cabang. Betul nggak? Setahun. Ngapain dari KONI Pak? Gak usah KONI. Kalau mau ngomong kasar gitu loh. Masa udah cabang itu bagus? Jadi hitungan matematik aja. Kalau 40 cabang kali 3, ini baru 2,2 kali 3, 120 kan, lebih murah. Nggak usah ada gedung KONI semua, nggak usah pusing amat undang-undang. Saya gitu. Selama kayak PKK saya nggak mau ada PKK lagi macam-macam. Fungsinya aja. Ya kalau nodong-nodong minta duit semua, SKPD
Barangkali ngerti nggak hitungan saya gitu Pak? Kalau itu Pemjab ini mau ngapain? Misalnya pilih siapa Pemjab itu Pak? Pak Ucup maksud saya. Itu saya ngomong jujur nih. Ini kan komi apa akhirnya gitu? DPRD mainnya semua. Ya udah nggak usah ada anggaran. Saya hemat 300 miliar. Berantem sama DPRD nih. Dia nggak mau keluarin anggaran. Nggak usah keluarin. Nggak usah keluarin. Saya tidak yakin kok orang Jakarta tak olahraga. Kok ini nggak pernah terima duit PMD juga olahraga jalan aja. Karena Bapak suka kan? Saya suka usul. Saya biaya itu musuh. Saya cuma tinggal pakai SKPD, PBBKD ini. Kalau mana fasus-fasusnya DKI, bos mana yang demen basket, ini tanah saya Anda bikinin. Bos mana demen silat, ini tanah saya Anda bikinin. Bos mana demen taekwondo, ini bikinin. Terus kamu buktikan, kamu berani keluar berapa duit bos, yayasan Anda untuk kirim orang latihan di luar. Anda berani keluar 3 miliar, saya 3 miliar. Anda 5, saya 5. Asal berhasil. Jelas? Karena mereka nggak mungkin cari uang. Dia nggak mungkin cari uang. Dia udah keluar uang. Tapi kalau Pemjab Tony, saya masih curiga dia cari uang apa mau cari prestasi nih di dalam situ. Itu masalah kita sekarang. Kalau sampai 1 September di Pemjab masih main kayak gitu, kurang aja nih Pak. Aku mau melok Tony kalau itu caranya. Saya sih gak kenal beliau ya. Maksud saya ini udah jelas berprestasi gitu loh. Udah jelas ini prestasinya. Badminton, Pak Jo, apa karena Koni badminton hebat di Indonesia? Bukan. PB Jarum, PB apa? Betul gak? Ngapain nih Pak Koni 300 miliar dong? 300 miliar loh Pak. Gua kebayang gak? Belum lagi yang catur nanti. Gak ada duit juga. Udah juara mau master semua. Gak ada duit juga nih caturnya Pak. Satu lagi Pak. Ini Pemjab ini ngabisin duit itu apa? Lewe saya keep aja. Saya taruh di hibah aja. Kita yang kasih aja untuk kita kirim. Ini kan 2,2. Berarti tiap bulan kan 200 juta kan Pak? Untuk dikirim Pak ya. 200 juta kan ya. Ya udah, Bapak kirim aja Pak. Apa aja Pak. Terima kasih Pak Wabid, terima kasih pejabat pemerintah provinsi DKI dan terima kasih juga pengurus Teguh Sanjaya. Sudah dikirim belum ya? Ini baru disaksi ya? Baru disaring ya. Vira Yafa Sabrina, Raffi Misbah, Susi Rahmawati. Ini umur berapa Pak? 7, 8, 12 Pak. Misbah ya. Niki Patea. Nanti 2 tahun di sana, setahun. Berapa bulan? Dikirim ke Cina aja? Sekarang ini belum ada. Belum Pak. Kami Yang ada kirimnya ini? Iya Pak. Jadi masih dilatih di sini? Iya, ini baru disaring Pak. Nah, kami mendatangkan pelatih dari Cina, namanya Ranian Waba. Dan 2 sparring dari Hallplay juga, dari Cina juga. Oh, dari sana ya? Dari sana juga Pak, untuk menemani anak-anak atlet pilihan yang lainnya Pak. Alasan kami pilih Cina karena mereka punya skill yang bagus, juga yang penting adalah mereka mempunyai disiplin hidup yang tinggi Pak. Semua biaya itu kami tanggung, termasuk kesehatan yang umum. Kalau yang berat-berat kami serahkan ke orang tua mereka masing-masing, seperti koperasi ataupun ya yang berat-berat. Kalau di Jakarta kan sekarang nggak perlu keluar uang lagi. Masa Bapak boleh masuk ke puskesmas kita tanggung. Semua orang masa KTP DKI. Bapak nggak perlu pusing lagi keluar uang sakit. Puskesmas kami itu nggak kalah bagus puskesmas kami. Bapak kalau mau gigi mau apa nggak usah puskesmas kami aja. Betul Pak. Kalau puskesmas kami semua ini oke Pak. Nambah tadi mau nambah warna estetika harus bayar, tapi murah sekali. Nambah gigi cuma 75.000 kamu putih. Cuma untuk geraham lubang itu gratis. Bagus Pak. Jadi kalau soal sakit Bapak nggak usah pusing Pak. Bahkan kalau soal dia sekolah, kalau dia memang dia mampu, kita siapkan kartu Jakarta Pintar. Kita lagi mau tambah 1,5 triliun untuk anak-anaknya. Bahkan kita lagi mau bikin kebijakan ya sekolah
Jakarta pun kita mau tanggung. Yang orang Jakarta yang tidak mampu, yang punya kakek nenek paman di luar Jakarta, di kampung. Misalnya kalau dia tinggal keluarganya nggak dapat KTP, nah sekarang kita mau kasih. Sama aja kan kalau kita bangun sekolah SMA pusing. Kenapa nggak kasih anaknya untuk sekolah saja? Daripada kita untuk sekolah, bayar gaji guru 6,7 triliun satu tahun. 42% habis di gaji guru. 44% habis di bangunan dan alat tulis macam-macam. Administrasi habis 2%. Yang betul-betul untuk siswa hanya 6%. Jakarta gila ya. Ngabisin 28% APBD. Kali ya 72 triliun atau 28% itu berapa tuh? Berapa? Hampir 20 ya? 20 triliun lebih. Gak ada yang lebih gila lagi di Jakarta. Guru-gurunya luar biasa digaji. Kelakuannya lebih baik, yang gak beres. Ada yang beres banyak, yang gak beres lebih banyak. Habisin kita aja. Nah, kita lagi mau potong nih semuanya. Ini kalau bapak soal itu bapak gak usah pusing soal sakit. Asal mau ke puskesmas, kita tanggung. Dia rujuk sampai ke rumah sakit. Tarakan kami itu sekelas RSCM Pak. Pendidikan Pak ya. Tarakan itu Pak. Pendidikan Pak. Bedah jantung pun langsung dikerjain Pak. Kita bawa dokter hebat, kita bagi hasil, bayar mereka dengan baik. Ya sekarang itu kalau bapak mau operasi itu semua bisa ditangani di Tarakan. Memang jumlahnya agak terbatas, tapi kalau puskesmas biasa kita lagi mau upgrade lagi di 18 puskesmas di rumah sakit. Jadi itu nggak usah kalau milih-milih ya. Kalau milih-milih udah orang kaya. Kayak om saya sakit, mertua saya nggak mau di Jakarta Pak, dia mau di Singapura Pak. Itu udah orang kaya gitu Pak. Jadi kalau saya sakit, saya tetap di Indonesia. Mau beli saya pun saya masa bodoh. Ya nanti kami jelaskan. Saya itu penting. Dia semua atlet bapak nggak usah pusing. Jakarta itu udah nggak usah habis duit untuk itu. Nah, pendidikan juga sama. Kalau dia butuh KJP, kalau dia sekolah, kalau dia nggak mampu, baik diurusin. Nah, kalau ini kan saya pernah ngomong pengarang saya seperti itu loh, Pak Ijo. Betul nggak Pak Ijo? Iya. Nggak ada kerjasama seperti itu. Kecewa saya terus. Catur juga berantakan, ini juga berantakan. Kalau kita ngomong jujur, prestasi olahraga kita tuh nggak ada adilnya KONI lama-lama itu. Cuma mengut-mut hasil orang aja. Kalau gitu caranya. Karena banyak pelatih kasarnya gitu Pak. Kalau 300 miliar udah habis 300 miliar DKI. PB nggak usah ada KONI kalau gitu caranya. Masa Pimpong udah berhasil itu nggak bisa diurus? Ada nggak juara Anda gitu, ada latih gitu. Nyomot dari klub-klub semua, Pak itu juga. Ya, ada tes-tes juga nyomot dari klub, udah marah dia loh, kita ngomong jujur gitu loh. Ini memang. Makanya. Atau saya gini aja, yang bisa kasih emas, Anda klub mana saya hibah, bikin aturan baru. Tapi enak kita. KONI silakan ada, ini sosial. Nggak pegang uang, kita bayar listrik semua, sosial kayak rumah ibadah. Ini semua mau berebut jadi ketua KONI. Kalau ada 300 miliar, 400 miliar hibah, semua berantem di situ. DPR berantem di situ, konyol kita langsung aja lah. Kita hitung aja Pak Radiono. Nanti BPKD gitu aja kalau ke depan. Siapa yang bisa kasih bibit juara, kita support. Boleh tadi kesempatan ini juga Pak, sebenarnya kami ini ada satu masalah yang dengan Pemprov DKI Pak, tapi sekalipun sudah dimediasikan oleh KONI DKI, tapi belum kami menemukan ada titik ketemu Pak. Kami mempunyai satu atlet yang sudah sangat prestasi Pak, juara dunia bahkan Pak, tiba-tiba diambil Pak oleh DKI Pak, tanpa permisi dari kami. Kami kaget Pak. Dari Bandung, NTB Pak. oh NTB. Iya. Ya tahu Pak. Oh ya di sini ya Pak. Ya ada Pak. Saya pernah ketemu di dulu datang sini. Pernah ya. Nah, untuk detailnya Pak, kami ada membuat surat ke Pemprov DKI. Nanti kami ada membuat tembusan ke Pak Wagub. Banyak mau banyak. Jadi Bapak mau gimana? Balikin ke NTB? Iya. Balikin kami Pak. Biar anak ini menyelesaikan baik-baik dengan kami Pak.
ya mereka kan nggak bisa, anak ini nggak bisa kabur begitu aja terus lari bernaung dengan Pemprov DKI Pak, tanpa seizin kami Pak, karena mereka punya cuti Pak, tahu-tahu mereka kabur. Ini pengalaman Pak ya, semua anak-anaknya bawa bikin perjanjian di notaris Pak. Ada Pak, Bikin aja ada perjanjian. semua ada Pak, bahkan KONI juga ikut menyaksikan Pak. Kalau sudah perjanjian, kalau sudah perjanjian itu ya tersebut. Nah, sekarang kasus ini bisa digugat nih kalau ini DKI. Bisa digugat kalau ini. Ya Pemprov itu yang memang masalah ini. Koni kayak gini harus diurus. Gak benar sih. Makanya saya bilang kan, udah ngambil barang orang, hibah buat mereka pun gak mau. Ini Koni buat apa 300 miliar? 300 miliar ya? Kita bisa lock loh nih. Bisa lock gitu. Saya tinggal di komputer lock, bapak nangis darah pun lock. Bunuh saya pun gak bisa buka. Saya bisa lock gitu. Kalau itu cara mainnya. Mau berantem lah. Aku udah gitu aja pikirannya. Kacau dari ini kalau ini. Ini nggak benar. Bisa diurus. Ini sudah belum masuk resmi ya? Udah ya? Belum Pak, kami sampaikan harus itu. Dicatat dulu ya? Ini pada terima. Ya bisa nih Pak. Nggak boleh kayak gitu. Atlet juga mesti dilatih disiplin. Anda nggak bisa main tinggalin semua kandang latihan bersama. Nggak bisa seperti itu. Dirayu-rayu, dia selalu kan. Makanya saya bilang kan, Pak Radiono mesti pikirkan matang-matang. Prestasi Koni bukan saya mau lihatnya itu di hasil akhir saya dapat medali berapa sekarang. Saya tidak mau. Saya tahan tidak dapat satu medali pun dalam musim kompetisi 5 tahun atau 3 tahun 2 tahun apa-apa. Tapi habis itu kita sapu bersih. Ngapain kirim-kirim orang keluar lokal? Jadi saya nggak mau lagi nilai, saya mau nilai itu berapa banyak KONI kerjasama dengan yayasan-yayasan dengan klub-klub yang baik. Bukan terus bajak orang, ini cuma ngatur-ngatur. Sekarang laporan gitu kan Pak, kami dari sekian medali dapat sekian loh, dapat sekian medali dapat sekian. Untuk mahasiswa oke lah, dia datang kuliah di sini. Tapi kalau untuk ini nggak bisa. Saya juga tidak setuju bajak-pembajak dari provinsi lain. Tidak setuju. Kalau mau ya latih. Setelah 3 tahun, 2 tahun baru juara tidak apa-apa. Banyak provinsi lain juga sama, provinsi lain kurang dikit cuma jago kandang. Paham gak Pak? Kalau di Pak. Tujuan kita kan untuk SEA Games, Asian Games kan itu Olimpiade itu kita ke situ. Roma banyak dari provinsi lain, banyak lagi. Ya sama aja. Kalau sana dibiarkan, kita latih orang kita, jadi kita punyanya banyak konsepnya itu yang itu. Ya KONI di sini udah salah konsep. 300 miliar banyak loh Pak. Bapak tahu saya jadi bupati berapa duit uang saya Pak? Satu kabupaten Pak, 240 miliar. Saya pun bisa kasih orang pendidikan semua kesehatan saya tanggung. Kalau sakit pas saya masuk puskesmas saya panggil. 240 miliar uang saya. Kita nih gila, triliun. Jelas olahraga berapa triliun? 800 miliar. 800 miliar ya? 800 miliar ya? Gila. Tapi kalau bandingkan dengan provinsi lain, kabupaten lain kan? Bisa untuk 6 provinsi. Itu masalah. Dia urusan olahraga tambah KONI 1 triliun lebih gitu. 1,1 T. Sama kayak buang sampah 1,2 T di DKI. Mana ada yang dibuang sampahnya? Dan gendeng gua. Ya, silakan Pak. Kami ingin meluruskan jadi berkaitan dengan tugas dan misi secara struktural KONI ini
mengawali Pemprov karena dalam ada permasalahan internal ini yang menjadi tugas dari Pemprov PTMSI sendiri. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa pembinaan ini sendiri memang seluruh cabang olahraga tidak seperti yayasan beda atau tenis meja di mana latihan itu harus dikirim ke luar negeri, karena ada beberapa cabang olahraga yang tidak memerlukan, malah mereka ingin belajar ke Indonesia. Jadi, dan seperti tadi juga saya luruskan bahwa atlet seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andika tadi, atlet ini masih atlet muda. Jadi kalau untuk pada level di Popnas, juaranya juga masih juara di Popnas, ya, sehingga belum menjadi juara nasional Indonesia. Dan tadi juga saya luruskan juga atlet ini juga kalaupun juara di dunia tadi juga dalam kelompok tertentu. Ini jadi masih masih kelompok kadet, ya Pak. Sehingga tadi permasalahan pengunduran diri sendiri sebenarnya juga masalah internal antara atlet dengan yayasan beda sendiri, yang tentu saja waktu itu pas pada saat kami mediatori bersama-sama dengan Pak Kadis, kami juga ingin mendengar bagaimana sikap yayasan sendiri terhadap anggotanya, karena ini kan masalah internalnya atlet dengan pimpinan Delia yang tentu saja kebijakannya sendiri kami juga tidak bisa masuk ke dalam ini. Jadi kalau dasar hukumnya ada, kalau orang seperti itu. Dasar hukum. Maksud saya ada sanksi apa enggak? Ada Pak. Sanksinya apa? Bapak maunya gimana Pak? Sanksinya? Anak ini selama ini latihan di Cina hampir 3 tahun Pak. Boleh saya koreksi Pak. Nimba ilmu di Cina 3 tahun, kembali ke Kanada dan kami serahkan ke DKI. Saya koreksi tadi Pak, anak ini bukan hanya pemain Popnas Pak, anak ini pemain SEA Games, mewakili negara Indonesia. Dan bahkan Pak ITBF di internasional dunia itu mengakui anak ini adalah juara dunia pada waktu itu. Nah, anak ini dari Cina sejak dari kecil umur 12 dia sudah bergaulnya sudah agak bebas Pak, sering gonta-ganti pacar gitu. Nah, sering ditegur oleh kakak-kakaknya di Cina. Nah, kembali ke Jakarta diulang lagi perbuatan itu. Nah, waktu pelatih Cina itu melakukan scoring, nah anak ini dan ibunya itu tidak terima dan dia ngambek gitu, nggak mau latihan, nggak mau makan, dan dia minta cuti pulang ke NTB. Nah, Ferry izinkan dan Randu izinkan anak ini cuti ke NTB. Tiba-tiba anak ini ada di KONI DKI Pak, atas undangan Pemprov DKI. Nah, inilah yang kami kecewa. Kalau ini tidak diberesin Pak, nanti muncul atlet-atlet yang lain pun bisa melakukan hal yang sama Pak. Nah, sia-sialah semua yayasan kami yang dengan kontak. Pak. Jadi kami pernah sampaikan ke yayasan Belia dalam hal ini, KONI ini tidak punya atlet. Jadi atlet ini miliknya Pemprov, sehingga ini Pak, saya ngerti Pak. Maksud saya ini Pak, uang kita tidak ditransfer ke Pemprov Pak. Iya Pak. Transfer ke KONI kan Pak. Pak itu tahu nggak kenapa ke KONI? Supaya KONI bisa mengendalikan Pemprov. Pemprov itu nggak ada badan, nggak ada kepala kalau nggak ada KONI. Kenapa mereka tunduk kepada Anda? Karena ada uang di Anda gitu. Jadi kalau kita bilang kita tidak bisa mengurusin Pemprov, bubarin KONI. Nggak tahu saya salah nggak? Kalau salah koreksi gitu loh. Jadi KONI nggak bisa lepas tangan. Kalau KONI nggak bisa ngatur apa cabangnya Pemprov namanya. Pemprov itu pengurus cabang provinsi itu
Ya nggak usah ada KONI. Makanya saya balik lagi teori saya tadi. Masing-masing cabang olahraga lapor kepada dinas olahraga, kita hibah untuk yayasan yang berhasil saja. Itu pun jangan ke Pemprov, nggak perlu. Jadi kalau olahraga gimana? Bikin pertandingan, nggak usah KONI yang bikin acara, dinas olahraga saja yang bikin pertandingan. Mereka juga bisa bikin pertandingan kok. Selama bikin pertandingan seleksi, kita sumbang aja. Kita sumbang aja udah. Ada perkegiatan sumbang lebih murah. Itu juga cari sponsor. Nah sekarang pertanyaan saya, ini anak kan punya yayasan ini. Ya ini ibarat saya punya anak saya lagi saya disiplinkan, lalu Anda memanjakan anak saya gitu loh. Ya ibarat kita titip anak sama nenek lah. Nenek kakek kan begitu. Kita bilang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nenek apapun kasih makan, mau permen apapun kasih makan gitu loh. Pulang ke rumah masih kita tarik pulang gitu loh. Bisa nggak misalnya cucunya bilang, masih bilang gitu, saya benci mama, kenapa benci? Saya lebih suka nenek. Nenek kasih makan. Terus nenek bilang, kalau itu ya sudah lah cuk, nggak usah tinggal sama papa mamamu lagi lah, tinggal sama kakek nenek saja. Ada nggak kakek nenek seperti itu? Nah ini pertanyaan logika saya. Nah sekarang KONI maksud saya, kalau Pemprov itu macam-macam, yang latih siapa sih? Yang latih mereka? Kalau Pemprov PB. KONI kan? KONI? PB-nya? Nasional. Nah, makanya dia berlaku, dianggap gak ada urusan sama KONI ya. Gak usah kasih duit. Gak usah kasih duit. Kalau Pemprov yang macam-macam, gak mau nurut sama pengaturan KONI, gak usah kasih duit Pak. Gak mau nurut sama saudara, gak usah kasih duit. KONI ribut sama DKI. Oh boleh. Saya kenapa mau ngatur KONI DKI? Karena Anda pakai duit APBD Pemprov. Jadi saya atur Anda dong, itu pakai uang kami. Kalau KONI mana gak ada urusan sama DKI. Kami punya uang sendiri, jalan sendiri aja. Gak ada urusan saya. Bagi saya rakyat kita itu belum sampai soal olahraga, kalau sekarang soal perut sama sekolah aja. Pak Icok jadi juara dunia All England nggak ada tuh di KONI dulu tuh Pak. Benar. Kan ikut PB apa ya? Tangkal jarum ya. Berita. Itu. Lu di kantor Lim Swee King semua juga saya lihat nggak ada tuh duit itu. Kita mengklaim aja Indonesia itu klub-klub yang keluarin duit. Sama. Nah sekarang saya pikir Pak, ini harus dicarikan, harus dikeluarkan anak ini dari KONI DKI supaya ada disiplin, baru anak-anak lain patut. Kembalikan. Harus tegas. Kalau Pemprov nggak mau dengar ya cabut, nggak usah kasih uang. Jadi untuk tenis meja dibukukannya di DKI, kalau itu cara mainnya. Nggak usah ada lagi Pemprov tenis meja di DKI. Ini kalau mau kirim atlet ya cari aja yayasan mana yang punya Pak. Terima kasih Pak. Saya hanya tambah. Tadi mungkin ya itu ada capai target kami ya, otomatis target kami itu adalah prestasi di nasional maupun internasional. Sebabnya kami buat aturan-aturan di klub kami. Nah salah satu aturan kami bahwa sampai umur 21 anak itu tidak boleh pacaran atau iya. Kami menjaga Pak, kalau kecelakaan di situ kan kita sudah bina itu mubasir gitu. Itu yang nikah. Iya, itu dia kita buat, apalagi kalau sampai terjadi sesuatu di mereka, itu yang kedua. Nah, anak ini itu melanggar terus sehingga dari pelatih itu kita lihat. Gitu. Ya saya kira ya kalau atlet itu seperti itu nggak akan pernah hebat punya lagi kok. Saya berani taruhan. Atlet itu model utama itu disiplin. Atlet itu Pak, itu kan udah juara dunia. Atlet kalau dia udah nggak ada disiplin itu udah sial aja udah gitu loh. Dia masuk waktu dibuang, ini udah mau buang, kita jangan pungut. Ya waktu itu juga kemarin sih Pak, waktu itu juga sudah saya sampaikan karena malah justru saya sampaikan bahwa kalau atlet ini kan memang miliknya Belia, sehingga keputusan Belia itulah yang bukan masalahnya Anda terima, dia udah putuskan, mereka udah putuskan mendisiplinkan dia, udah diusir dari rumah.
Anda tampung masalahnya. Maksud saya, ya jangan ditampung di DKI. Dia mau ke provinsi lain, silakan. Maksud saya itu loh. Betul Pak. Saya nggak mau campur kalau ke provinsi lain. DKI nggak boleh. Itu keputusannya. DKI hilang 1 medali, hilang 1000 pun saya nggak peduli. Karena disiplin lebih penting. Itu saya bilang BPK kan. Jangan cuma aneh, BPK saja ngancam saya nih supaya jadi tidak lolos BTP. Coba aku pikirin, DKI nggak perlu penghargaan, yang penting rakyatnya sejahtera. Aku jadi Bupati Belitung Timur juga, kalau aku kasih penghargaan mesti ada atur-atur, sorry aja. Kamu nggak dapat penghargaan di Bupati, nggak usah kasih harga. Saya datang ke penghargaan Menko Kesra yang menyekolahkan anaknya sampai SMP 9 tahun, Bupati kasih penghargaan. Saya ketawa aja. Saya 12 tahun, tahun 2006 udah lakukan. Di tempat saya sampai SMA, bahkan yang pintar sampai kuliah, gak ada penghargaan, gak apa-apa. Siapa yang kasih bangun rumah, bedah rumah, bikinin rumah untuk orang miskin, kasih penghargaan Bupati yang muncul. Saya udah lakukan lebih banyak daripada. Gak apa-apa. Yang aku pikir, siapa yang kasih tanaman pohon, penghijauan, ransengon, aku udah lakukan. Gak ada penghargaan. Terus urut 3, siapa yang bantu nelayan, wah kasih penghargaan. Minta deh, siapa yang memberikan jamin kesehatan, sampai di puskesmas kasih penghargaan. Saya sampai ke RSCM Jakarta dan saya bayar tiket keluarga datang. Gak ada penghargaan. Udah mau pikirin penghargaan aja. Apa itu pegang-pegang tanda jasa kalau cuma penghargaan mesti atur gitu. Gak ada. Kamu gak butuh penghargaan itu. Saya bisa buktikan hari ini saya eksis. Rakyat gak butuh saya buat penghargaan. Rakyat butuh kalau dia kasih tahu saya apa-apa saya belain. Itu lebih penting. Gak ada urusan saya. Itu fakta. Saya dapat ngomong dan ngomong. Benar gak dapat ngomong? Ada BPK semua. Kau buka front. Gak usah kasih DKI penghargaan. Lu coret DKI. Coret. Kamu gak peduli. Yang penting tidak ada 1 sen pun DKI dicuri orang. Sama sekarang KONI. Saya gak ikhlas sudah 3 miliar ke KONI. Kau mau naikin 1 triliun kalau itu caranya. Kalau itu saya hitung-hitungan bisnis saya lebih untung ketemu yayasan aja. Itu 1 cabang olahraga bisa cetak. Cuma butuh 2,2 miliar tambahan 1 tahun. Kasih aja. Ngapain pusing banget? Pasti dapat. Kalau masih ragu, bikin perjanjian sama BRI yang saya hibah. Kalau Anda punya atlet hebat, nanti pakai bendera saya ya Pak ya, DKI gitu Pak. Boleh dong Pak? Kan gitu kan? Iya. Itu kenapa pusing? Boleh dong kita hibahnya disebut nih. Dan kita hibah bukan tebak-tebak loh. Kalau Ahok membuat yayasan baru, cabang tenis meja, nggak bisa. Syaratnya masih 3 tahun. Saya pinjam yayasan lama 3 tahun juga nggak bisa. Mana prestasinya? Anda kalau bisa kasih kayak BRI ada juara-juara dunia seperti ini, aku hibah. Nih yang lain bisa nggak iri? Bisa, iri saja. Anda iri, mau dapetin hibah saya? Silakan. Mana daftar list juaramu gitu loh. Kalau ada list juaramu, saya kasih. Sederhana Pak Nabil, apa yang susah Pak? Banyak orang seperti itu. BPKD gampang kontrolnya kan. Tapi harus 300 miliar. Kalau 2,5 M Pak, saya hitung matematik Pak ya. Bapak juga bilang 40 cabang olahraga, 100 cabang olahraga. 100 yayasan. Ini masih ada di Jakarta kalau mau jujur. Ada berapa yayasan sih yang kerja kayak begini, yang menghasilkan orang juara-juara dunia dalam ranking di bawah 20-50? Ada berapa? Badminton itu udah lebih gede, Bos Jarum yang punya, nggak usah dibiayain. Bos Jarum bisa biaya sendiri. Bola kaki udah dibiayain orang, basket udah dibiayain sendiri, segala macam udah jalan semua. Sampai nggak bisa duit 300 miliar. Kayak administrasi kita, perjalanan, pertandingan, bikin turnamen. Mau cari duit lagi nih, bikin semacam expo. Nyalain undang-undang nggak? Kalau kita nggak kasih duit ke KONI? Enggak. Biarin aja. Nggak ada salahnya undang-undang apa? Dapat membantu Pak.
Jadi saya nggak mau pusing. Nggak ada duit KONI, begitu kita nggak mau hibah KONI nih, kampung nggak ada yang rajin lagi, bubar semua, otomatis. Santai aja. Bubar. Pak Rajono juga nggak semangat lagi jadi berebut ketua KONI. Nggak semangat lagi. Nggak ada duit. Tapi kalau yayasan ini kerja pakai duit nih, nyari-nyari sumbangan nih. Kalau beliau nggak ada juara-juara pun saya nggak mau bertamu. Nah ini saya pikir putusannya KONI DKI harus keluarin, nggak boleh masuk. Pengkat yang menantang ya udah nggak usah dulu. Nah soal hibah ini tolong dianggarkan di perubahan. Kita minta. Makanya saya kuliah nggak mau keluar duit 3 miliar. Maksud saya kalau dia nggak mau keluar kita blok. Dia tidak pakai duit 3 miliar, kita disimpan. Paham nggak nih? Sirpan juga bikin di perubahan, dihibahkan ke yayasan-yayasan begitu. Ngerti matematika tuh? 300 miliar kita simpan, kan ini sirpan nih. Kita bikin anggaran di perubahan, ngambil dari 300, tanya ada berapa yayasan seperti model Belia. Kita kasih 2,5 M deh tiap tahun. Saya kira nggak ketemu 10 Pak. Kalau ketemu 10, berarti kita cuma keluar 25 miliar. Berarti di sifat KONI berapa sisa Ibu? 275 miliar Bu. Kalau Ibu bikin kampung deret, yang cuma kira-kira 45 juta, ya, Ibu dapat kira-kira kalau 45 juta itu berapa? Ya kira-kira 500 unit ya. Kalau tinggal 200 lebih. Betul nggak 500? 45 juta 100 M. Ya kan? 100 loh. 5.000 unit. Jadi kita bantu rumah orang miskin di Jakarta 5.000 nyolong dari KONI. Itu pun ada 10 yayasan yang bisa berprestasi. 10 cabang olahraga udah dapat. Kalau cuma 2,5 M, pakai duit saya aja. Tahun saya kumpulin, hemat 300 miliar. Ya, ngapain kita pusing? Kalau itu ngapain kita pusing? 45 juta, 1.000 unit itu baru 45 M. 5.000 kira-kira dapat rumah. Wah kencang kalau orang Jakarta yang miskin-miskin rumahnya kita bikin kayak townhouse 5.000 biji mah aja kamsia gitu. Ya kan kasih sertifikat kasih IMB gitu. Ya paling kan juara juga kagak. Kalau juara gampang kalau ada duit banyak aja kayak gitu. Tungguin yang mana nih yang mau nakal-nakal keluar sekedar juara gitu. Tugas KONI bukan itu loh. Tugas KONI itu pembinaan, kesinambungan. Bukan cuma menang dan dapat medali. Kita untung aja kalau bukan mahasiswa semua, karena Jakarta banyak universitas. Orang Belitung yang bagus-bagus kalau ke Jakarta juga pasti jadi mahasiswa Jakarta. Karena saya di kampus saya nggak ada kampus masalahnya gitu. Lulus SMA pasti ke Jakarta. Yang beda kampus. Iya. Kampusnya di Jakarta. Iya. Ya udah kalau gitu diurus. Saya kira putuskan itu. Ya saya kira masih ya. Tahu nggak saya mau bubar di saya dengarin pasti matematik kan. Ini mau diupload nggak videonya? Kalau diupload rakyat bisa nonton, bener nggak? Mau dibuat gimana? Betul nggak? Kalau nggak diupload, nggak usah diupload itu. Ini bikin malu KONI. Kelihatan nggak? Jalan Pak. 1, 2. Baik, terima kasih. Ya, yang pintar ya, belajar yang pintar ya. Belajar yang pintar ya.
Makan dulu, anak-anak makan dulu. Makan dulu. Makan dulu. Terima kasih. Ya, itu memang kita pengen pesertanya ikut dulu. Peserta ikut dulu pasang gentry-gentrynya, baru kita ngadu mereka mana yang terbaik. Kita Pak Tanto lagi urus untuk dia atur seperti Pak Tanto itu siapa Pak? Pak Tanto siapa? Deputi Transportasi. Perusahaan ini yang ikut mana aja Pak? Kalau nggak salah tuh ada, aku lupa lah, Cups apa yang pemain dunia yang Eropa. Tapi merekanya mau gitu Pak untuk Mau, uji coba dulu. mau dia. Dia pasang dulu. Nah ini kan dia sistemnya terbuka. Jadi kalau siapa yang kalah bisa dibeli dia juga gitu loh. Fair kan gitu kan. Atau kalau dia mau gabung di konsorsium juga nggak apa-apa. Makanya nanti ada satu lokal yang ikut juga. Kita lihatnya keseriusan yang lokal. Pak, permasalahan di apa dinas? Kita masih punya masalah karena di dalam satuan kemarin tuh masih kalau menggunakan swasta, mobil itu pakai per jam sewanya. Saya tidak mau. Mulai per April baru bisa dirubah satuannya itu per ritasi. Kalau per jam 8 jam, kalau balik tinggal 3 jam gimana? Mau pergi tanggung rugi. Nah terus dulu kan sistemnya gini, swasta per kelurahan tuh kayak cleaning service. Alat berat kamu, pegawai kamu, truk kamu, semua kamu. Bayarnya per ton. Daerah ini dihitung, anggap bisa 1000 ton dalam 1 tahun. Sering sekali belum sampai 1 tahun dia bilang dia sudah selesai mengangkut 1000 ton. Kita pun tidak tahu benar atau tidak 1000 ton yang sudah diangkut. Nah kita ubah sekarang. Untuk pembayaran karyawannya sendiri seperti apa? Tetap, nah dia gunakan kan mesti swasta. DPRD mengunci kan dengan swasta per paket kan. Kita rubah. Jadi untuk karyawan kita bayar langsung. Karyawan pakai UMP. Untuk truk kita pakai RIT. Alat berat pakai kami sendiri. Lalu bayarnya bukan pakai ton, pakai RIT. Jelas. Ini yang tukang kebersihan sungai itu katanya Pak Jokowi itu swasta, emang itu swasta Pak yang mengelola Pak? Sebagai diswastakan. Jadi bayar ke PT itu baru mempekerjakan orang sebagai cleaning service. Berarti kayak akhirnya sering sekali terjadi outsourcing, bayar gaji di bawah UMP. Nah kita tidak mau, kita minta sama LKPP, bisa nggak langsung outsourcingnya langsung ke orangnya, bukan ke PT. Jadi kerjasamanya antara orang dengan Pemprov? Iya, cuma dokumennya banyak. Jadinya tebal. Bisa dulu satu kelurahan, bisa 1 orang dengan satu perusahaan dengan 100 orang, sekarang tiap satu orang satu. Ya, 1 orang satu. Ya.